Persekutuan orang-orang kudus. Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 24. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan dengan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, ada Gunung Sinai, ada Bukit Sion. Di Gunung Sinai, Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan orang Israel, kaum yang baru saja dibebaskannya dari perbudakan di Mesir. Tuhan menjadi Allah Israel. Orang Israel menjadi umat Tuhan. Sejak saat itu, orang Israel menjadi sebuah bangsa. Di Bukit Sion, bait suci didirikan. Tuhan yang sejak peristiwa Sinai menghadirkan dirinya dalam kemah suci, kini menaruh namanya di bait suci. Ke Bukit Sion segenap bangsa Israel berziarah, menghadap Tuhan Allah Israel di baitnya yang kudus. Di sana mereka menyembah Tuhan. Di sana mereka merayakan keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa, bangsa Israel, umat Tuhan. Gunung Sinai dan Bukit Sion adalah tonggak-tonggak dalam sejarah suci umat Tuhan, bangsa Israel. Penulis surat Ibrani memberi makna simbolik pada keduanya. Tentu dari sudut pandang finalitas Yesus Kristus, wahyuan Allah yang terakhir. Gunung Sinai terkait dengan perjanjian yang pertama atau perjanjian lama. Bukit Sion terhubung dengan perjanjian yang kedua atau perjanjian baru. Perhatikanlah misalnya Ibrani 8 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 1. Perjanjian yang pertama adalah antisipasi atau bayangan dari perjanjian yang kedua. Sedangkan perjanjian yang kedua adalah pemenuhan atau kenyataan dari perjanjian yang pertama. Demikianlah, imamat Harun adalah antisipasi dari imamat Melkisedek. Imam besar Harun dan para penerusnya adalah antisipasi dari imam besar Yesus Kristus. Sistem kurbannya adalah antisipasi dari kurban Kristus yang satu kali untuk selama-lamanya. Dan bangsa Israel adalah antisipasi dari gereja Kristus yang meliputi segenap orang percaya dari segala abad dan tempat, baik yang berasal dari bangsa Israel atau Yahudi maupun yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Dalam konteks inilah kita berkata-kata tentang gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus. Dalam Ibrani 12 ayat 22, gereja disebut Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Dengan sebutan-sebutan ini, kita diingatkan tentang kemuliaan gereja. Orang-orang dari segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke Bukit Sion, yakni gereja, untuk menerima pengajaran Tuhan. Lihatlah Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Gereja adalah kota Allah, milik kepunyaannya.
Mazmur 48 ayat 2 dan 9. Gereja adalah kota Allah, tempat kediamannya. Mazmur 46 ayat 5. Gereja adalah kota Allah yang ditegakkannya untuk selama-lamanya. Mazmur 48 ayat 9. Gereja adalah Yerusalem surgawi yang terdiri dari semua orang yang dipilih, ditebus, dan dilahirbarukan dalam Kristus untuk menerima segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikanlah Efesus 1 ayat 3, 4 sampai dengan 6, 7, 13, dan 14. Syukur kepada Allah, saudara. Kita adalah bagian dari gereja, Bukit Sion, kota Allah yang hidup, dan Yerusalem surgawi itu. Kita percaya bahwa melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terbilang di antara orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, telah ditebus oleh Kristus, dan telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita ada dalam himpunan yang sama dengan jemaat anak-anak sulung dan roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dalam Ibrani 12 ayat 23. Jemaat anak-anak sulung adalah generasi awal para pengikut Kristus, yakni orang-orang Israel atau Yahudi yang percaya kepadanya. Sedangkan roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna adalah kaum beriman dari masa perjanjian yang pertama, yang berpegang pada janji Allah tentang kedatangan Kristus sampai akhir hayat mereka. Mereka semua bersama dengan orang-orang percaya dari segala abad dan tempat, termasuk kita, adalah persekutuan orang-orang kudus, Communio Sanctorum. Beribu-ribu malaikat, para pelayan Allah yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, lihat Ibrani 1 ayat 14, menjadi suatu kumpulan yang meriah. Dalam Ibrani 12 ayat 22, mereka bersuka cita karena kita terbilang atau terhisap ke dalam persekutuan orang-orang kudus itu. Bandingkanlah Lukas 15 ayat yang ke-10. Saudara, sementara kita hidup di dalam dunia yang sekarang ini, kita masih berjuang. Para pendahulu iman kita yang telah menyelesaikan perlombaan melalui ketekunan dan fokus mereka kepada Kristus, Ibrani 12 ayat 1 dan 2, telah berada di dalam surga, tempat perhentian yang disediakan Allah bagi mereka. Lihat Ibrani 4 ayat 10. Lantas apakah maknanya bagi kita? Pertama, saudara, persekutuan orang-orang kudus, Communio Sanctorum, mengajar kita bahwa para pendahulu iman kita adalah awan-awan kesaksian yang memberi teladan kesetiaan sampai akhir dalam iman, pengharapan, dan kasih. Simaklah Ibrani 12 ayat 1 yang berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mereka adalah Ecclesia Triumphans, gereja yang menang, saudara. Sedangkan kita adalah Ecclesia Militans, gereja yang masih sedang berjuang. Semasa mereka hidup, para pendahulu kita itu pernah menjadi Ecclesia Militans. Kita sekarang berjuang untuk menjadi seperti mereka, menjadi Ecclesia Triumphans yang ada bersama-sama dengan Kristus di surganya. Berjuang menanggalkan dosa, berjuang memelihara iman, pengharapan, dan kasih kita dalam Kristus. Yang kedua, saudara, persekutuan orang-orang kudus, Communio Sanctorum, mengajar kita bahwa para pendahulu kita meninggalkan legacy atau warisan yang sangat berharga. Secara hakiki, warisan itu adalah iman yang satu kali untuk selamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Lihat Yudas ayat 3. Itu berarti Injil. 2 Timotius 1 ayat 8 dan 11. Harta yang indah
yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Kita, gereja, dipanggil untuk memelihara Injil, hidup berpadanan dengan Injil, dan memberitakan Injil, baik dalam aksi maupun proklamasi. Seperti para pendahulu kita yang telah menjadi Ecclesia Triumphans itu. Ketiga, saudara, persekutuan orang-orang kudus, Communio Sanctorum, mengajar kita bahwa sebagai Ecclesia Militans atau gereja yang masih sedang berjuang di dunia ini, kita memiliki saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita adalah bagian dari keluarga besar Kristen yang hidup dalam naungan Bapa dan Anak dan Roh Kudus Allah yang esa, yang mengimani dan mengikut Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang seutuhnya insani dan sepenuhnya ilahi, dan menjunjung kasih sebagai nilai etis yang utama. Ada gereja Katolik, ada gereja Ortodoks Timur, ada gereja Ortodoks Oriental, gereja Assyria Timur, gereja-gereja Reformasi, gereja-gereja Pentakosta Karismatik. Seperti halnya kita, mereka juga sedang berjuang. Seperti halnya kita, mereka juga tidak luput dari penderitaan. Perhatikan 1 Petrus 5 ayat 9. Kita tidak berjuang sendirian. Oleh karena itu, saudara, patutlah kita bersekutu dan bekerja sama dengan mereka, saling menguatkan dalam melaksanakan perjuangan dan memelihara, menghidupi, dan memberitakan Injil sebagai warisan kita bersama. Secara khusus, manakala kita 25 Mei merayakan hari ulang tahun PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mari kita tegaskan kembali bahwa sebagai gereja, termasuk GKMI, adalah bagian dari arak-arakan reformasi sekaligus arak-arakan ekumenis, bagian dari keluarga besar Kristen. Inilah persekutuan orang-orang kudus yang menggarisbawahi hubungan antara gereja yang masih sedang berjuang alias Ecclesia Militans dan gereja yang sudah menang alias Ecclesia Triumphans, dan menekankan hubungan di antara jemaat-jemaat dari gereja yang masih sedang berjuang itu. Terpujilah Allah. Amin.